Pernah nggak sih Anda merasa, kok susah banget ya nyambung sama pasangan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas kenapa pria dan wanita itu seringkali kayak dari planet yang berbeda. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat ya kan? Kenapa sih kita sering banget salah paham? Rasanya udah ngomong pakai bahasa yang sama, tapi kok ya tetep aja nggak nyambung. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan ternyata jawabannya itu mungkin lebih dekat dari yang kita duga. Akar dari semua drama dan kesalahpahaman ini ada di dalam kepala kita sendiri. Tepatnya di cara kerja otak kita yang dari sananya memang dirancang berbeda. Kita akan mulai dari membongkar rahasia besar otak, lalu kita bedah satu-satu otak pria dan wanita, sampai akhirnya kita temukan kunci menuju harmoni. Siap? Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Ternyata ada dua perbedaan kunci di dalam otak kita yang jadi biang keladi semuanya. Ini dia rahasia besarnya. Coba lihat angka ini, 2,5 kali. Angka yang cukup besar ya. Ini adalah perbedaan signifikan di salah satu bagian paling vital di otak pria. Bagian apa ya kira-kira? Jawabannya adalah hipotalamus. Menurut sumber kita, bagian otak ini pada pria ukurannya 2,5 kali lebih luas dibandingkan pada wanita. Wow kan? Ini bukan beda tipis, ini perbedaan yang sangat-sangat besar. Oke, sekarang kita beralih ke angka berikutnya, 30%. Nah, kalau yang ini justru adalah keunggulan yang ada di dalam otak wanita. Apa ya? Yap, 30% ini merujuk pada corpus callosum. Anggap saja ini semacam jembatan tol super yang nyambungin otak kiri dan kanan. Nah, pada wanita, jembatan tol ini 30% lebih tebal loh. Artinya, lalu lintas informasinya jauh lebih padat dan cepat. Sekarang, yuk kita fokus dulu ke otak pria. Dengan hipotalamus yang segitu besarnya, apa sih dampaknya ke perilaku mereka? Nah, ini semua berhubungan dengan perannya sebagai sang penjaga. Jadi, hipotalamus di otak pria itu bisa kita ibaratkan kayak markas besar atau pusat komando. Dia bertanggung jawab untuk 3 fungsi yang super penting dan mendasar banget. 3 fungsi itu adalah, pertama, keamanan dan perlindungan. Ini naluri paling dasarnya. Kedua, urusan perut alias lapar dan haus. Dan ketiga, urusan istirahat yaitu tidur. Simple tapi sangat kuat. Bayangkan, seorang anak laki-laki yang lagi asyik main game, tiba-tiba dia bisa berhenti seketika cuma karena melihat ada orang asing mendekati ibunya. Dia langsung bertanya, "Anda siapa?" Ini bukti kalau naluri melindungi itu sudah tertanam sejak kecil. Nah, kalau kita udah paham cara kerja otak mereka, pendekatan kita dalam mengasuh anak laki-laki jadi bisa total berbeda loh. Kuncinya bukan mengubah, tapi memahami. Ini nih, pesan penting banget buat para orang tua. Stop memarahi anak laki-laki soal tanggung jawab. Kenapa? Karena ternyata omelan kita itu justru bisa merusak perkembangan hipotalamusnya. Padahal, bagian itulah yang secara alami membuat mereka punya rasa tanggung jawab. Terus gimana cara ngobrol yang efektif sama mereka? Ada 3 tips praktis nih. Pertama, jangan ajak ngobrol pas dia lagi fokus sama sesuatu. Kedua, coba dia ajak bicara pas dia lagi makan. Biasanya lebih reseptif. Dan yang ketiga, sentuhan lembut di bahu itu jauh lebih ampuh daripada teriakan. Oke, cukup soal otak pria. Sekarang kita pindah haluan, kita akan bedah otak wanita, sang penghubung. Gimana korpus kalosum yang lebih tebal tadi menciptakan dunia yang berbeda? Kita kembali lagi ke si jalan tol super di otak wanita, yaitu korpus kalosum. Inilah kunci yang menjelaskan banyak sekali kehebatan, sekaligus beberapa tantangan unik yang sering dialami oleh wanita. Karena lalu lintas informasinya super lancar, ini bikin wanita jadi jago banget multitasking. Masak sambil teleponan, sambil awasin anak, bisa. Tapi ada tapinya. Saking ramainya lalu lintas data, kadang sinyal untuk arah, kayak kiri dan kanan, itu bisa sedikit kecampur. Makanya 88% wanita katanya merasa kesulitan baca peta. Nah, ini dia penjelasannya kenapa sering banget ada kejadian, mulut bilang belok kanan, tapi tangan refleks nunjuk ke kiri. Pernah ngalamin? Itu bukan karena nggak fokus loh. Itu memang fitur bawaan dari cara otaknya bekerja. Unik ya? Oke, kita udah tahu perbedaannya. Pria sang penjaga, wanita sang penghubung. Terus gimana caranya biar pengetahuan ini nggak cuma jadi bahan omongan, tapi bisa bikin hubungan kita jadi lebih adem dan harmonis? Ini mungkin bisa menjawab rasa frustrasi Anda.
Pernah panggil suami atau anak sampai 3 kali baru nengok pas dia lagi nonton TV atau main HP? Setelah fokus selama 10 menit, pendengaran pria itu secara harfiah menurun. Jadi dia bukan sengaja ngacangin Anda, otaknya memang lagi nggak bisa dengar. Kalau Anda lihat suami lagi mandangin Anda kerja, jangan langsung dianggap malas. Bisa jadi itu adalah caranya menjalankan tugas sebagai penjaga, memastikan Anda baik-baik saja. Dan katanya, momen itu justru mengundang rahmat dari Tuhan. Jadi, inti dari semua ini adalah, daripada kita pusing dan frustrasi karena perbedaan, gimana kalau kita coba untuk menikmatinya? Anggap saja ini sebagai bagian dari rancangan unik dan indah dari Sang Pencipta.